Seberapa penting sih Pancasila dalam kehidupan kita? Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masna Fajriya, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Cyber Asia. Sebelumnya saya ingin cerita tentang adaptasi kuliah online saya di Universitas Cyber Asia. Saya pernah salah paham dengan teman sekelompok saya. Gara-garanya sih hal sepele, yaitu salah baca jadwal Zoom. Dia ngechat, Zoom-nya jam 8 ya. Saya kira jam 8 malam. Ternyata jam 8 pagi. Akhirnya saya telat masuk Zoom 12 jam. Tugas kelompok jadi keteteran. Dia harus presentasi sendirian. Saya langsung panik dan ngerasa bersalah banget. Sampai akhirnya ada salah satu teman sekelompok kami yang bilang kayak gini. Coba kalian inget deh sila kedua dan sila keempatnya Pancasila. Yaitu kemanusiaan yang adil dan kerakyatan dengan hikmat. Hari itu saya langsung paham, Pancasila itu bukan cuma hafalan pas upacara seni, tetapi jadi panduan kalau kita ada miskomunikasi. Sila kedua yang ngajarin saya minta maaf duluan, tanpa menunggu dia menyalahkan saya. Sila keempat ngajarin kita musyawarah, ulang jadwal, bikin jadwal bareng yang adil buat kita semua. Dan sejak hari itu grup kita jadi makin solid. Kalau kita flashback ke tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno pernah ngajuin 5 dasar negara. Tapi yang bikin saya salut itu proses di 18 Agustus 1945. Kalimat ketuhanan yang Maha Esa itu hasil dari kompromi. Awalnya ada 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Tapi para pendiri bangsa milih ngapus demi persatuan. Bayangin deh, mereka rela ngalahin ego demi Indonesia. This one Indonesia. No England, no USA. You know? Dari lahir aja, Pancasila udah ngajarin kita ilmu komunikasi paling dasar, yaitu active listening dan compromise. Gak ada tuh kata saya yang paling benar, tapi yang ada kita gimana caranya tetap satu. Makanya sampai sekarang Pancasila itu relevan, karena dia lahir dari negosiasi, bukan paksaan. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, saya belajar kalau setiap pesan butuh farming, bukan bingkai. Nah, Pancasila itu farmingnya bangsa Indonesia. Sila pertama, ketuhanan, ngajarin saya toleransi. Waktu bikin tugas dengan teman beda agama saya di Universitas Cyber Asia, walaupun kita beda keyakinan, tapi kan deadline-nya tetap sama. Sila kedua, kemanusiaan. Ngingetin saya buat nge-ngejudge dosen kalau balas chatnya lama. Karena di balik layar kan mereka juga manusia. Sila ketiga, kemanusiaan. Itu kenapa kita nggak pecah di grup anak Jawa versus anak luar Jawa di kelas online. Sedangkan sila keempat, kemusyawaratan. Ngajarin saya kalau presentasi kelompok itu harus musyawarah, bukan hasil satu orang ngatur semuanya. Sila kelima, keadilan sosial. Ini bikin saya sadar bahwa nggak semua teman punya laptop spek tinggi dan wifi yang kencang. Jadi, saya milih bikin desain yang ringan dan gampang mudah diakses dengan semuanya. Kelima sila ini juga jadi dasar Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kalau Undang-Undang Dasar itu petanya, maka Pancasila itu kompasnya. Kompas nggak nunjukin jalan yang detail, tapi dia mastiin kita nggak nyasar ke arah yang salah. Sebagai anak komunikasi, kerjaan saya setiap hari ya bikin konten, belajar, kerja, ngelola pesan, dan di hari-hari itu Pancasila diuji terus. Pertama, di kampus Unsia. Kita kan kuliah 100% online ya, tantangannya gampang miskomunikasi. Tapi sila keempat ngajarin kita musyawarah dan mufakat. Contohnya, waktu milih ketua kelas online, kita nggak voting ribut, tapi kita diskusi di room chat sampai nemuin orang yang paling netral dan mau ngorbanin waktunya. Kedua, lingkungan masyarakat tempat kerja saya. Saya kerja jadi staff purchasing di toko makanan sambil kuliah di Unsia. Kerjaan saya pesan bahan baku, nego harga, pastiin barang datang tepat waktu. Suatu hari ada 2 supplier langganan. Supplier A harganya lebih murah, tapi telat pengiriman. Sedangkan supplier B harganya agak mahal, tapi selalu on time.
Atasan saya memilih harga yang murah saja agar untungnya lebih gede. Tapi saya ingat sila kedua, yaitu kemanusiaan. Kalau kita pindah ke supplier A, supplier B yang udah 3 tahun kerja sama kita bisa kehilangan omset. Dan bisa jadi karyawannya bisa dirumahkan. Saya juga ingat sila kelima, yaitu keadilan sosial. Akhirnya saya ajukan ke atasan saya dengan cara 60%-nya kita beli ke supplier A untuk menekan harga. Sedangkan 40%-nya kita pesan di supplier B biar tetap berjalan. Bos setuju, untungnya dapat, relasi juga aman. Dan dari situ saya mengerti Pancasila itu kepake pas nego sama supplier. Dan jadi purchasing itu bukan cuma cari yang paling murah, tapi gimana caranya bisnis jalan, supplier kecil juga tetap hidup. Juga adil itu nggak ngorbanin orang demi untung kita sendiri. Ketiga, di media sosial. Ini medan perang anak komunikasi. Algoritma medsos suka bikin echo chamber untuk dengar yang sepemikiran. Gampang banget jadi buzzer, menyebar hoax, dan cancel culture. Tapi sila ke-1 ngajarin kita toleransi. Beda keyakinan boleh, asal kita nggak ngehina keyakinan orang lain. Sila ke-3 juga ngingetin, sebelum share berita, dicek dulu. Jangan sampai jari kita memecah belah persatuan. Sekarang kita hidup di era globalisasi, AI, dan TikTok. Semua informasi masuk 24 jam. Budaya Korea, Amerika, semuanya serba cepat. Tantangannya identitas kita bisa luntur, tapi justru di sini Pancasila jadi relevan banget. Globalisasi itu kayak air bah, kalau nggak ada tanggulnya, kita hanyut. Dan Pancasila itulah tanggulnya. Suka K-drama? Boleh. Nonton Netflix juga boleh. Itu sila keempat, kebebasan. Tapi sila ketiga ngingetin kita jangan sampai gara-gara suka drama Korea, kita jadi malu pakai batik. Sila kelima juga ngingetin, beli iPhone boleh. Tapi jangan lupa, UMKM lokal yang jual casingnya juga butuh makan. Pancasila nggak anti globalisasi, tapi Pancasila ngajarin kita global mindset, local heart. Pikiran boleh terbuka, tapi akhirnya tetap di tanah Indonesia. Salam Indonesia, salam Pancasila, salam merah putih, salam NKRI. Jadi, apa refleksi saya tentang Indonesia hari ini? Jujur, kadang capek lihat berita hoax, capek lihat netizen ribut, capek lihat jurang ekonomi lebih lebar. Tapi Pancasila ngajarin saya, perubahan besar dimulai dari hal yang konsisten. Harapan saya buat Indonesia di 2030 itu sederhana. Saya mau jadi komunikator yang bikin konten tidak menyebar kebencian. Saya mau jadi warga yang kalau lihat sampah depan rumah, saya pungut. Saya mau jadi anak bangsa yang kalau berpendapat dengan dosen, debatnya pakai data, bukan emosi. Sebenarnya Pancasila itu bukanlah hafalan. Pancasila itu adalah kerja. Dan kerja itu dimulai dari diri saya sendiri. Saya Masna Fajriyah, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Cyber Asia, hari ini juga mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!